Nah ini ada yang pertanyaan. Saya lagi investasi Bitcoin dari gaji UMR. Kadang ingin jadi investor, kadang ingin jadi trader. Sempat kepikiran keluar kerja dan buka usaha biar nambah modal. Gimana menurut cek lu? Nggak ikut webinar kemarin berarti? Iya. Ya. Karena itu udah kita jelasin bro di webinar ya. Kadang ingin jadi investor, kadang ingin jadi trader. Itu salah tuh konsepnya tuh. Ya. Setuju. Bitcoin tuh tempat tabungan teman-teman. Itu tempat lu untuk store value. That's it. Ya. Kalau lu mau jadi seorang trader, trader itu adalah sebuah aktivitas yang menghasilkan income yang aktif. Itu sama seperti lu kerjain kerjaan UMR lu. Jadi kalau misalnya pagi sampai 9 sampai 5 bekerja, setelah jam 7 mau trading itu kayak side hustle, bro. Itu beda dari bracket investasi dan beli Bitcoin. Ya. Itu completely different bracket. Itu kayak lu trader di jam trading itu lu kayak kerja gitu loh. Itu something yang lu harus kerjakan secara aktif, lu harus pelajari, lu harus ikuti marketnya. Itu sangat-sangat aktif, lu benar-benar harus ngikutin. Gua sama Broka kan kita walaupun kaya dari kripto, tapi kita mulai dengan cara yang berbeda. Gua tuh dulu awalnya pedagang dan pengusaha. Jadi gua usaha berbagai macam, gua bikin perusahaan agency. Waktu itu karyawan pertama gua dari perusahaan agency. Gua pernah bikin jualan juga, gua pernah macam-macam yang gua lakukan untuk ngumpulin duit biar gue bisa beli Bitcoin yang gue punya sekarang. Sedangkan kalau Bro Kakak tuh kalau guanya usaha, dia itu trading gitu. Ya. Jadi aktif income-nya dari trading baru dia tabungin. Jadi itu dua hal yang berbeda. Nah, menurut lu gimana, Bro? Kalau orangnya masih labil begini? Ya pertama teman-teman harus coba dulu. Karena endingnya kalau teman-teman udah tahu bagaimana mekanismenya dan bagaimana mekanisme diri kita merespon market, itu kita akan temuin gaya kita sendiri. Entah Betul. itu mau jadi trader atau mau jadi investor. Dan saya dulu juga tidak punya secara 100% ya keinginan untuk jadi trader. Tapi itu hanya opsi satu-satunya yang saya punya waktu itu. Ya. Itulah mengapa harus saya tekuni ya. Kayak temen-temen misalkan sama juga nih. Gak ada pilihan lain selain jadi pedagang jeruk gitu. Betul. Ya teman-teman mau nggak mau ya harus jadi pedagang jeruk yang paling jago. Gimana jeruknya biar nggak busuk terus dia rugi. Gimana biar besok jeruknya habis terus. Sama juga ya. Saya juga cari gimana biar besok aset saya jadi double. Gimana biar besok altcoin mana nih yang harus saya beli dan lain sebagainya. Jadi by the time, by the process, and by the situation, teman-teman akan temuin gaya terbaik teman-teman masing-masing. Tapi itu pun juga nggak bisa dipaksa, nggak bisa dengan lihat orang lain. Mungkin teman-teman lihat saya punya style sendiri, ya silahkan. Atau misalkan lihat kayak caranya Bro Timothy tapi nggak cocok ya, saya mau lebih agresif, ya itu silahkan. Ya. Balik lagi kita itu nggak pernah nyuruh orang buat jadi kita. Karena kita aja itu spesies yang unik, orang lain juga spesies yang unik. Setuju. Kalau kamu forcing kamu dengan self-portray dari orang di internet, kamu pasti nggak akan pernah jadi apapun. Kamu mungkin bisa melihat ya kita punya teknik, kita punya metode, atau kita punya semangat dalam hidup. Itu yang harusnya kamu ambil, terus kamu temuin bentukmu sendiri. Karena kita banyak sekali di titik ini pun lihat orang yang pengen banget copycat jadi kita berdua. Ngelakuin apapun, dipersisin semua, sama ininya sama. Gak bakal bisa. Karena kita pun unik, kalian pun unik ya. Embrace yourself, embrace your character, dan jadikan itu suatu kekuatan. Karena kamu hanya akan mendapat weakness atau kelemahan ketika kamu itu mencoba jadi orang lain. Betul. Ini ada pertanyaan, kalau kehadiran Bitcoin itu mengancam para elit, kenapa bisa presiden, mungkin di US ya maksudnya ya, dan institusi besar vokal mendukung Bitcoin saat ini? Bukannya ada kejadian yang bertentangan dengan agenda elit malah berujung malah petaka? Jawabannya sederhana ya. Kehadiran BTC memang sangat mengancam, bro. Makanya di ban di India, di ban di Cina. Jadi kalau presiden mungkin lu harus jelas presiden yang mana. Ya, karena di Cina itu di ban ya. Bitcoin itu di ban, mining Bitcoin di ban, transaksi Payment Bitcoin crypto, payment di ban. Ya. Outright ban. Kalau kita kan mungkin masih progresif ya, bro ya. Masih kita diterima ngomong sebagai abu-abu aset lah ya. ya, masih belum abu-abu. Jelas tapi arahnya 100% juga belum. Ya. Tapi kalau misal di Cina itu pure di ban ya. Dan jawabannya sederhana ya, udah tidak bisa di stop. Ini kayak banjir, bro. Udah terlanjur banjir, nggak bisa di stop. Udah aset kelima, jadi antara mereka terima atau dimakan. Ya. Karena software, IT, teknologi itu nggak pernah nunggu orang. Kayak internet tuh nggak nunggu lu untuk belajar cara pakai internet, lu dimakan sama internet.
Lu bikin restoran gak masuk GoFood, GrabFood, lu dimakan sama internet gitu. Jadi internet tuh nggak nunggu lu. Teknologi ya in general tuh nggak nunggu lu. Iya. Dia nggak peduli elit itu ngomong apa, dia nggak peduli pemerintahan ngomong apa. Tapi kalau memang sudah waktunya, lu tidak bisa stop sebuah ide yang waktunya telah tiba. Ya. Bitcoin tuh sebuah ide yang waktunya telah tiba. Bitcoin tuh kebebasan. Dan orang mulai sadar kalau misalnya sistem fiat ya sistem perbudakan, mereka mulai sadar. Itu cara mereka untuk diperbudak. Ada negara yang mau coba melawan, tapi kita akan lihat nanti hasilnya. Kan Cina Ban apa hasilnya? 100.000 kan? Cina Ban tuh dulu masih berapa bro? Benar. 2017 itu drop dari 17.000 ke 9.000 kalau salah waktu itu ya. Iya. Ngefek gak ke Bitcoin? Enggak, 100.000 sekarang. Malah dia kehilangan orang yang warga negara Cina. Beneran hilang. Dan akhirnya apa? Mereka buka proxy kan? Kata siapa Cina Ban sekarang kan? Lewat Hong Kong. Ya. Hong Kong semua Justin di Hong Kong, semua di Hong Kong. Dan regulasinya sangat advance di Hong Kong. Jadi memang iya di mainland Cina-nya enggak, tapi kan nyebrang naik pesawat ke Hong Kong. Yes. Jadi jawabannya nggak bisa di stop. Mereka adopsi karena sudah tidak bisa di stop. Atau mungkin beberapa kita ngomong Presiden Trump, Nayib Bukele, Iya, itu betul. sebenarnya juga muak dengan sistem yang ada. Dan dia mungkin juga melihat Bitcoin ini sebagai ya kita ngomong pedang kecil ya, yang kalau dia susupin kecil aja di dalam sistem itu bisa diserap semuanya. Betul. Memang belum gede ya. Kalau kita ngomong market cap transaksinya Bitcoin dengan TradFi itu nggak ada apa-apanya. Bahkan di US sendiri mungkin 1% doang transaksinya. Tapi dari 1% kalau dilakuin 1% setiap hari bro, ya kita ngomong ikigai. Iya betul. Kita nggak ngerti setahun tuh jadi apa, satu dekade jadi apa. Fokus jadi apa yang kita kerjakan ya. Itulah mungkin ya saya lihat orang yang sekarang take charge pun juga mungkin juga udah muak ya dengan monetary system yang ada. Cuman kan dia nggak bisa serta-merta dong langsung melawan dan juga melarang karena di beberapa negara tertentu ya kayak di US ya, the Fed itu kan nggak correlated dengan pemerintahan. Betul. Jadi organisasi yang berjalan sendiri. Betul. Ya, di setir siapa ya kita tahu tapi nggak bisa serta-merta loh. Jadi presiden pun punya absolute power yang 100% di negara seperti US. Jadi ya Power saya melihat berganti. ya, dia melihat ini juga salah satu jalan.